agama itu. Sedangkan tidak ada pahala yang paling besar itu adalah kita memberikan yang terbaik kepada manusia. Udah nggak ada pahala yang paling besar. Ya kan? Kalau untuk kepentingan bisnis hanya industri atau apa segala macam itu kan bukan kepentingan, itu pure kepentingan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast yang diselenggarakan oleh Insan Mandiri Cibubur dan juga SD Silaturahim Islamic School. Alhamdulillah, hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah, ini biasanya selain dipanggil Habib Ali bin Ahmad Al-Idrus ya, ada juga biasa dikenal dengan Panglima Ali. Beliau memiliki sebuah perusahaan untuk keamanan, untuk penyediaan security dan sebagainya. Dan yang luar biasanya sekali dari yang perusahaan beliau ini apa? Jadi pendidikan di sana itu tidak hanya terkait dengan pendidikan fisik saja, tetapi juga pendidikan rohani, pendidikan akidah, keislaman. Mungkin lebih jelasnya kita akan ngobrol langsung dengan Habib Ali. Mungkin boleh diceritakan itu, Habib Ali. Memang di dalam pendidikan dan latihan menjadi satu kewajiban kita. Kalau pendidikan dan latihan itu selalu dua ini selalu diutamakan dalam pusdiklat umum, sehingga itu dipertajam. Kita lupakan ada pendidikan rohani yang memang yang menyertai kita selalu. Kalau pendidikan dan latihan itu kebanyakan di tempat profesi kita, di tempat kita bekerja. Tapi kalau rohani, pendidikan rohani untuk kita kehidupan 24 jam kita hidup. Tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, tidak mengenal pagi. Itu karena itu dalam diri kita, akidah kita. Sehingga pendidikan dan latihan tetap wajib, tapi kita harus menyertai, karena inilah yang merubah akhlak seseorang. Jadi kita bisa berubah kalau umpamanya kita jauh daripada tidak mempunyai iman dan takwa kepada Allah, kita akan berubah. Dari orang yang tujuannya baik bisa melenceng. Jadi itu dasar yang memang harus dikuasai. Ya. Jadi namanya kehidupan dunia ini, kalau kita tidak punya keimanan dan ketakwaan, kita bisa menjadi orang yang justru keberadaan kita merugikan orang. Jadi tidak semua orang yang sukses dalam pendidikannya, lantas sukses dalam bidang pendidikan umumnya maupun pendidikan fisiknya itu bisa dianggap berguna bagi orang banyak. Belum tentu. Bisa diselewengkan karena tidak adanya pendidikan agama. Tapi kadang-kadang ini terakhir-terakhir ada yang bilang ya udah agama sama aja. Yang penting baik ya. Itu gimana itu? Jadi tidak mungkin bisa sama karena masing-masing agama pasti mengutamakan bahwa agamanya yang paling bagus, paling ini. Nah, tetapi dalam pendidikan kita kalau mengutamakan hanya pendidikan umum, begitu banyak keberadaan kita justru merugikan orang. Keberadaan kita di dunia, di umum, hidup bermasyarakat merugikan. Kita mengambil haknya orang, kita menzolimin orang, kita melakukan hal-hal yang justru merusak orang. Karena tidak adanya pendidikan agama. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kadang-kadang ada yang melakukan atau kejahatan, keburukan tanpa dia ketahui. Tanpa diketahui, dia tidak sadar. Bahkan makanya orang persaingan. Bagaimana keadaan ini sekarang, situasi kita ini sekarang kan menghalalkan segala cara. Bagaimana orang meraih kesuksesan dengan menghalalkan segala cara. Yaitu mulai mau jadi kehidupan kesuksesan dia sebagai pengusaha, dia sebagai karyawan juga. Karyawan, gitu. Dia sebagai anggota pejabat pemerintahan, dia menghalalkan. Dia menang dengan segala cara. Yang penting menang, dapat sesuai apa yang dia mau, dia cita-citakan. Tanpa memperdulikan. Tanpa memperdulikan. Haram halalnya. Iya, mana ini apakah ini dengan cara yang halal apa. Makanya tiga ini harus ikut serta. Setiap pendidikan umum jangan lepas daripada pendidikan agama. Karena inilah yang memperkuat landasan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Menjadikan kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat.
Oh, tanpa agama bisa kita jadi berguna. Itu sulit karena kita gampang sekali dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh keadaan, situasi yang godaannya luar biasa dunia ini. Jadi sulit. Saya tidak pernah menemukan yang namanya orang tanpa pendidikan agama, dia bermanfaat penuh kepada orang lain. Pasti di satu sisinya dia manfaat, di sisi lainnya dia merugikan dirinya dan merugikan orang banyak. Jadi nilai spiritual, nilai agama itu penting yang harus wajib Dasar. ditanamkan gitu. Setiap manusia baru dikatakan dia bermanfaat kalau dia mempunyai pendidikan agamanya, dasar pendidikan agamanya. Baru dia bermanfaat luar dan lahir dan batin. Nah, jangan sampai di satu sisi lain dia bermanfaat, tapi di sisi lain dia merugikan dirinya dan keluarganya. Ada cerita juga tadi sempat saya dengar bahwa ketika mendirikan perusahaan security ini, keamanan ini, sempat banyak juga yang dibajak gitu. Ya, memang. Karena ya itulah landasannya. Kalau dia kuat landasannya, makanya selalu saya katakan, kita hidup di dunia ini, dasarnya itu harus kita mempunyai pendidikan agama. Agamalah yang mengantar kita bisa berpikiran sehat, melakukan yang sehat, melakukan yang baik, melakukan yang benar, mana yang buruk. Itu dia yang memfilter. Kalau tidak ada itu, kita akan mengikuti nafsu kita, mengikuti hal-hal yang negatif. Karena kita pasti ambisi kita yang kuat itu. Bagaimana kita mencapai sesuatu tanpa menghiraukan sekitar kanan kiri kita, depan belakang kita. Karena kita dikuasai oleh nafsu kita. Dan itu ambisi kita. Dan itu tadi kalau dari perusahaannya Habib Ali nih, bahwa yang dibajak itu banyak nih, enggak banyak. Berapa? 11.000? 11.000 selama belasan tahun ya. Jadi belasan tahun kita mendidik ya dibajak. Dibajak 11.000 itu kan kalau misalkan kita pikir logika biasa, ya udah deh habis deh ini. Habis. Tapi karena ya. Tapi qadarullah ini kok malah jadi 4 perusahaan tambah gede, itu gimana itu? Ya itulah karena selalu kita yakini bahwa ada yang mengatur semua ini. Kita hidup saja, kita bisa melihat introspeksi diri kita. Bayangkan kita ini, di dalam diri kita ini bisa bergerak semua. Jantung, paru-paru kita, empedu kita punya ginjal itu. Siapa yang jalankan? Gak mungkin ada di dunia ini sampai hari kiamat, ada satu yang bergerak tanpa dijalankan. Mesin saja mesti ada yang jalankan. Apa saja mesti ada yang jalankan, apalagi kita. Nah, paru-paru kita, jantung kita itu bergerak semuanya, peredaran darah kita dengan sempurna. Sempurna, sangat sempurna. Berarti kita tahu bahwa kita dijalankan ini. Apalagi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghalalkan cara jauh sekali kita ini. Jauh sekali kita punya ini. Seakan-akan tidak ada Tuhan di sini, tidak ada yang mengendalikan kita ini. Makanya kita yakini, kalau kita tetap berjalan di jalan yang baik, pasti Allah berikan jalan yang baik. Tapi seringkali kita kayak menuhankan pikiran kita sendiri. Ya. Nah, disitulah godaan. Jadi jangankan itu, kita bergantung. Sekarang umumnya kita itu bergantung kepada makhluk, kepada manusia, kepada makhluk, kepada keinginan kita, kepada diri kita. Kita bergantung. Padahal kita andaikan Allah cabut, kita punya di dalam tubuh kita, di dalam ini rahmatnya, karunia-Nya Allah dicabut, maka kita semua manusia innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita pun diciptakan Allah, keberadaan kita di dunia ini, Allah menciptakan kita dari roh kita, penglihatan, pendengar, semuanya Allah, akal, pikiran kita, semua kita nggak ditinggal. Allah semua yang mengendalikan. Kalau Allah tinggal itu, jadi kita bukan saja dicipta, tapi Allah yang mengendalikan kita. Istilahnya di bawah pengawasannya, di bawah pengaturan Allah. Tak ada sedikit pun yang terlepas dari pengawasan. Tidak ada terlepas, karena kalau lepas, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita pun terus diberikan rahmat. Kepada siapa saja, kepada binatang, kepada manusia, kepada semua ciptaannya Allah. Terus diberikan. Nah, nanti baru dia cabut rahmat dan karunia-Nya itu ketika innalillahi wa inna ilaihi. Jadi ketika memang kita sudah kayak berpasrah diri kepada Allah, apapun itu. Jadi nggak ada kekecewaan ya dalamnya. Jadi kita disuruhkan bagaimana kita disuruh kita untuk melaksanakan apa saja tugas-tugas untuk ikhtiar apa. Tetapi setelah ikhtiar kita harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikhtiar kita
pasrah kepada diri kita, kita yang ini jangan. Terus caranya mendidik nih, mendidik dalam pendidikan security, pendidikan tim keamanan, itu di tempat Habib Ali ini gimana sih? Ya, di dalam pendidikan ini selalu kita tanamkan kepada anggota bagaimana kemandirian. Karena seorang security harus mandiri dia. Jadi untuk dia bagaimana dia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab, kesadarannya. Untuk dia bisa sadari. Makanya dibekali dengan pendidikan umum, lantas dibekali kemampuan fisiknya. Untuk dia menjalankan itu dibekali kemampuan agama. Sehingga kemandiriannya ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Jangan sampai dia bertugas, dia tidak dia bergantung kepada orang, bergantung ini semuanya serba perintah istilahnya, baru dia melaksanakan perintah kalau ada. Ya. Padahal dia kan bertugas di lapangan, di pos-posnya masing-masing kan sendiri. Nah itulah kesadaran itu kita bangun, kesadaran itu. Dan dia harus bermanfaat. Manusia ini kalau dia tidak bermanfaat, pasti dia merugikan. Nah, berarti ada dua ya? Ada dua. Bermanfaat atau merugikan? Merugikan. Atau nggak ada yang tengah-tengah aja deh gitu? Ya, umumnya pasti tidak ada yang tengah-tengah. Kenapa? Kalau nggak dia manfaat, dia pasti merugikan. Jadi kalau tengah-tengah itu semua udah merugikan. Di tengah-tengah itu aja merugikan. Dia tidak mau ikut campur kanan, nggak mau bermanfaat, nggak mau juga merusak, dia sudah merugikan dirinya. Karena fungsi manusia itu harus bermanfaat, keberadaan kita. Karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, itulah manusia. Makanya kita diberikan insting, diberikan akal, diberikan penglihatan, diberikan perasaan, diberikan semuanya kemampuan kita. Kita bisa ininya. Nah ini kemampuan ini kalau kita tidak bermanfaat, coba bayangkan. Jadi logikanya dia pasti merusak. Makanya hati-hati dengan orang yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Dia bisa merugikan kita. Begitupun juga bersyukurnya kita kepada orang yang bermanfaat. Dia bermanfaat kepada kepada sesama manusia. Nah, itu ininya. Karena kata manfaat itu kan banyak orang menganggap bahwa walaupun tidak beriman dan bertakwa, kalau kita manfaat itu sebaik-baiknya manusia. Ya nggak mungkin, di dalam ini nggak mungkin. Pasti orang yang bermanfaat itu pertama itu orang yang beriman dan bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, setelah dia beriman dan bertakwa, baru dia bermanfaat kepada manusia. Tapi ini kadang-kadang yang diselewengkan adalah kata-kata sebaik-baiknya manusia ya. Kata-kata bentuk manfaat ini kadang-kadang dipersepsikannya berbeda-beda nih. Ya. Ini kadang manfaat di sini dalam pengertian yang lain, tapi manfaat di sini yang menguntungkan untuk yang lain kan jadi. Jadi tergantung kebutuhan. Padahal itu tidak. Kata manfaat itu di dalam Islam, di dalam ini dia bermanfaat untuk dirinya, untuk umumnya orang. Kalau umpamanya dia tidak beriman dan bertakwa, dirinya aja udah rugi. Untuk manfaat dirinya yang nyata, hakikatnya udah rugi. Bagaimana dia bisa manfaat kepada orang banyak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena dirinya saja sudah dirugikan dengan dia tidak beriman dan bertakwa. Jadi kata manfaat itu harus beriman. Dan harus dilandasi tetap kepada pendidikan agama. Kalau kuat itu, maka dia manfaat untuk dirinya, manfaat untuk lingkungannya, manfaat untuk sekitarnya, manfaat untuk orang banyak. Habib Ali, kalau mungkin secara singkatnya, ini gimana sih bisa, kunci suksesnya, bisa membangun perusahaan security yang sampai sebesar itu, ada 4 perusahaan itu ya gimana? Mungkin pertama karena hobi, ya udah hobi ya, karena menekuni satu pekerjaan. Kalau kita hobi enak sekali, jadi kita tidak mengenal istilahnya bosen, capek, ya kan. Nah, kedua itu mungkin karena doa daripada orang tua, ya kan, karena orang tua kita selalu bermohon ridhonya ini, jadi dimudahkan, dilancarkan. Ketiga otomatis yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu sehingga nyambung semuanya, kita mendekatkan diri kepada Allah, jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan yang sebaik-baiknya untuk kita, untuk ini, ya kan, sehingga kita bermanfaat. Yang keempat ya karena kita berguna, karena ini mendidik manusia itu luar biasa tantangannya. Saya menganggap bidang pengamanan yang saya tekuni dalam pendidikan maupun dalam bidang pekerjaan ini karena manusia yang kita perbaiki, kita tambah ilmunya, tambah pengetahuan, tambah itu. Sedangkan tidak ada pahala yang paling besar itu adalah
kita memberikan yang terbaik kepada manusia, udah nggak ada pahala yang paling besar, ya kan? Kalau untuk kepentingan bisnis hanya industri atau apa segala macam, itu kan bukan kepentingan, itu pure kepentingan kita dalam ekspor impor apa, berupa barang, berupa bentuk, berupa apa saja, perumahan apa, itu kan ini bidang bukan manusia yang kita ini. Kalau jasa gini kan murni 100% manusia. Jadi pahalanya tidak ternilai. Nah itu, sehingga tujuannya sangat baik ya, karena dia membentuk manusia menjadi yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dari manusia yang tidak berguna jadi berguna, itulah yang ininya. Sehingga ini berjalan semua, sinergi semuanya ini. Alhamdulillah, jadi saya senang dalam bidang ini. Karena itulah utamanya bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau tadi saya garis bawahi adalah kunci utamanya adalah mendekatkan diri pada Allah. Jadi bukan teknis, strategi apa gitu. Tidak ya, justru tidak kalau ya, tapi hal strategi teknis itu, ketika kita tidak mendekatkan dengan pendidikan agama, kita akan membelok di situ. Kita akan mengikuti nafsu kita, keinginan kita. Jadi teknik kita pakai kemampuan teknologi kita untuk meraup keuntungan kita sendiri, untuk memenuhi keinginan nafsu kita, untuk memenuhi kepentingan diri kita dan kelompok kita ini. Tapi kalau kita dilandasi dengan agama, kita dilandasi dengan pendidikan rohani, kita akan berpikir itu. Kita tidak berusaha untuk kepentingan diri kita, untuk ego kita, untuk ini kita. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Kita tidak ini, karena kita takut. Jadi itu, karena manusia ini sangat berbahaya. Kalau tidak diberikan pendidikan pemahaman agama, dia tidak punya iman, tidak punya ini, itu bahayanya. Dia makanya manusia kan di mana-mana terjadi saling membunuh, saling menghancurkan, saling mencederai. Tidak mampu, karena dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan dipakai untuk merusak, untuk memenangkan dirinya dan mengalahkan lawan-lawannya. Nah, dia keegoannya yang ini. Jadi mengerikannya manusia di situ. Dia bisa bertindak apa saja sesuai dengan keinginan nafsunya. Nah, tapi kalau dilandasi agama, dia akan merem. Agama itu yang merem. Oh, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Tidak ada. Filternya ada. Oke, terakhir Habib Ali, ini kita mau minta saran, pesan buat kita anak-anak muda. Apa sih buat di luaran sana juga dan buat kami juga gitu. Apa sih yang harus utama yang harus ditanamkan dalam diri? Yang paling utama yang selalu menjadikan keimanan dan ketakwaan itu adalah pokok utama, dasar dari semuanya. Nah, sedangkan cita-cita kita raihlah cita-cita yang setinggi mungkin kita mau raih. Tapi dengan dasar kita selalu bermohon kepada Allah agar cita-cita ini bukan datangnya dari nafsu kita, dari ini kita. Karena kita mau cita-cita mau jadi orang yang sukses tapi merugikan orang, ya jangan. Karena itu nanti, ataupun cita-cita dengan menghalalkan segala cara, semua efeknya akan merusak kita, merusak diri kita, merusak keluarga kita. Karena apa? Kita dapat dengan cara yang haram. Yang haram itu dampaknya semuanya kena. Siapapun yang memakan uang haram pasti rusak. Itu udah hukum sunnatullah. Karena kita nggak bisa hidup ini, tidak boleh kita hanya berpikir bahwa kita mau lepas agama, keimanan dan ketakwaan. Nggak bisa. Kita hidup dari Allah yang kasih kita ini, yang membuat kita menjadi manusia karena kita beragama. Yang tidak punya agama, lihat aja, semuanya halal. Membunuh halal, menghancurkan halal, mengalahkan halal, semuanya halal. Nah, jadi kehidupan kita justru yang ada adalah kekuasaan dan nafsu kita yang bertindak. Jadi tantangan yang utama kepada anak muda, kepada kita generasi yang adik-adik kita, anak-anak kita, perbekali apapun cita-citamu setinggi apa, bekali iman dan takwa. Karena itu tidak bisa ditinggal. Itulah yang membuat kita berharga sebagai manusia. Bila mana tidak, kita akan keluar dari situ. Kita justru merugikan banyak orang. Jangan sampai keberadaan kita merugikan. Hanya kepentingan sesaat yang pada akhirnya kita rugi selama-lamanya. Itu karena hidup kita di dunia sesaat. Kalau kita tidak bekali, kita tidak jadikan manusia kita menjadi bermanfaat sebaik-baiknya. Orang yang bermanfaat dengan sesama manusia, orang yang melakukan kebaikan, itu merugikan sekali hidup kita. Apapun profesi kita. Jadi ibaratnya mau pedagang, mau apa saja, selama dia bermanfaat dengan manusia, dia menjadi orang yang sukses. Itu kesuksesan bukan harus kaya.
Kesuksesan bukan harus kita berjabat yang tinggi, tapi kesuksesan bagaimana kita menjadi kebutuhan orang sangat membutuhkan kita. Itulah kesuksesan dalam agama untuk diri kita. Kita harus selamatkan diri kita, justru harus bermanfaat. Itu orang sukses. Orang yang bermanfaat bagi sesama manusia itulah orang sukses, terutama bagi dirinya, agamanya itu. Jadi kata kuncinya adalah harus bermanfaat dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan. Oke, terima kasih Habib Ali bin Ahmad Al-Idrus. Kita insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Untuk para sahabat semuanya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.